Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Wisatawan asal Rusia dilaporkan hilang saat memancing dengan perahu jukung di perairan Amet, Karangasem. Hari Raya Galungan, Pura Kayangan di Gianyar dipadati umat yang datang bersembahyang. Upacara Karya Agung Ida Betara turun kabeh saat perayaan Galungan membawa berkah bagi tukang ojek di Pura Besaki. Upacara Karya Agung Ida Betara turun kabeh membawa berkah tersendiri bagi tukang ojek di Pura Besaki. Sebab saat perayaan Hari Suci Galungan dan akhir pekan, jumlah pemudik yang tangkil ke Pura Besaki membludak. Tentu tukang ojek tidak mau melewati kesempatan ini. Mereka bekerja keras hingga malam hari untuk mengais rezeki. Tanpa tukang ojek di Pura Besaki, pemudik akan kesulitan sampai di Bencingah Pura Agung Besaki. Sebab pemudik yang menggunakan kendaraan kecil hanya bisa sampai di area parkir Manikmas dan mereka yang menggunakan bus hanya bisa parkir di terminal Kedungdung. Jika tanpa bantuan tukang ojek, pemudik harus berjalan kaki cukup jauh dari pelataran Manikmas hingga ke Bencingah Pura Agung Besaki. Untuk tarif jasa ojek baik dari Manikmas atau dari terminal Kedungdung menuju Bencingah Pura Besaki sebesar Rp10.000. Keberadaan ojek di sini mau cukup membantu nggak Pak? Sangat membantu Pak. Ya kami terpisah ini sekarang dengan ini karena saya ngajak orang tua, ngajak ibu ngajak shuttle bus yang listrik dan naik ojek. Jadi biar nanti ketemu di sana. Gitu, Kalau Pak. tarifnya Pak? Tarifnya lumayan Pak, artinya affordable, bisa diterima. Ya. Di Pura Besaki sendiri, jumlah tukang ojek yang beroperasi berjumlah sekitar 630 orang. Rata-rata setiap pengojek bisa mengantar hingga 20 kali setiap hari. Sehingga pemasukan per hari mereka berkisar Rp200.000. Sementara pada momen Hari Suci Galungan dan akhir pekan, tukang ojek akan melayani pemudik selama 24 jam. Karena pada saat itu, arus pemudik di Pura Besaki akan membludak. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi para tukang ojek untuk mengais rezeki guna mendapatkan penghasilan lebih. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. IGD Agus Mertayasa merupakan salah satu seniman di Bali yang masih mempertahankan adat istiadat leluhur. Meskipun tunawicara, tidak mematahkan semangatnya berkarya melukis tokoh pewayangan Bali. IGD Agus Mertayasa bisa dikatakan satu-satunya pelukis yang menghususkan melukis pewayangan Bali. Ayahnya, I Ketut Sudana, juga seorang seniman, sehingga tidak heran darah seni sudah mengalir dalam tubuh IGD Agus Mertayasa. Menurut sang ayah, putranya IGD Agus Mertayasa sengaja memilih objek tokoh pewayangan karena ia ingin melestarikan budaya dan nilai-nilai leluhur. Karyanya banyak diminati wisatawan asing yang berkunjung ke rumahnya di Banjar Bernasi, Desa Buduk, Kabupaten Badung. Sebenarnya dia dari kecil sudah punya basic, sudah punya hobi, senang coret-coret, senang menggambar seperti itu. Mulai TK, SD sudah kelihatan hobinya, senangnya menggambar. Dia menekuni setelah tamat SMP 2014, baru dia menekuni di rumah. Dia menekuni lukisannya tradisi Bali, jenis medianya pewayangan Bali. Ya mungkin dia dari kecil itu dia senang dengan tarian Bali, mungkin gambaran Bali, mungkin jenis wayang-wayang Bali. Dia cenderung ke seni-seni Bali itu bakatnya
ke tradisi Bali seperti itu. Dia menuangkan ke media lukisan. Kalau sekarang koleksinya 100 lebih ada. 100 lebih. Ya. Itu semua pewayangan ya Pak ya? Ya, jenis pewayangan, mungkin ke media lain juga ada. Media apa itu Pak? Media mungkin dari alam, mungkin ayam, tabuh beras, seperti sabung ayam itu Tapi ada. dominasi pewayangan ya Pak ya? Pewayangan Dewa, ya, pewayangan. dikolaborasikan dengan alam juga ada. Kalau peminatnya mungkin dia kan memakai juga jenis ke media sosial, seperti yang dulu tuh mungkin teman-teman teman-teman Bali, penduduk lokal masyarakat Bali, juga ada yang di luar Bali, yang di Jakarta, Surabaya juga ada, bahkan ada juga ke luar negeri. Karyanya Mana itu, satu dari tamu dari Kanada. Kanada. Ya. Itu wayang juga ya Pak? Ya, jenis tradisi pewayangan Bali juga. IGD Agus Pertayasa bisa menghabiskan waktu selama 1 bulan untuk membuat satu lukisan. Memang tidak mudah, karena setiap tokoh pewayangan memiliki karakter khas dan tingkat kesulitan tersendiri. Media yang digunakan tidak selamanya kanvas. Kadang IGD Agus Pertayasa menggunakan kertas sehingga hasilnya juga berbeda. Sejumlah karya IGD Agus pernah dipamerkan di sejumlah daerah di Bali dan banyak wisatawan asing yang tertarik dan membelinya. Selembar lukisan di kertas ukuran A5 dijual seharga Rp150.000, sementara dalam bentuk kanvas Rp7 juta per satu lukisan. Ayahnya berharap putranya bisa menjadi pelukis besar suatu saat nanti, tentu bila ia diberikan kesempatan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak. Hana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bagi Anda pecinta kuliner, kini tidak perlu jauh-jauh pergi ke Singapura atau Malaysia untuk mencoba mie udang kuah merah. Cukup datang ke kawasan Seminyak, Kuta Badung, maka semangkuk mie udang kuah merah sudah bisa dicicipi. Meski berkonsep jajanan kaki lima, tempat kuliner mie udang ini kini menjadi incaran warga dan wisatawan yang melintas di kawasan Seminyak. Mie yang digunakan bukan seperti pada umumnya, namun mie kenyal yang teksturnya lebih menyerupai ramen Jepang. Sedangkan topping udangnya menggunakan bahan udang muara atau air tawar. Sebelum disajikan, mie terlebih dulu dimasukkan ke dalam air mendidih selama beberapa menit. Sedangkan udang direbus menggunakan kuah kaldu dari bumbu rahasia. Mie yang sudah direbus selanjutnya ditiriskan dan ditempatkan pada mangkok, lalu diguyur dengan kuah merah dari rebusan kaldu kulit udang. Satu persatu udang muara rebus kemudian ditempatkan di atas mie. Tidak lupa ditambahkan juga bawang goreng, irisan bawang merah, dan potongan daun bawang. Agar semakin gurih di lidah, mie udang dilengkapi dengan taburan bubuk koya yang terbuat dari gilingan udang kering pilihan. Selain rasanya yang menggoyang lidah, harga semangkok mie udang kuah merah ini juga sangat bersahabat, yaitu hanya Rp19.000 per porsi. Keunikan rasa yang tercipta dari tekstur mie yang halus dan kuah merah yang kental dipastikan akan membuat para pencinta kuliner ketagihan. Setiap pengunjung rata-rata bisa memesan 2 hingga 3 mangkok mie dalam sekali kunjungan. Untuk saya memilih mie udang Niki karena untuk biar beda dari yang lain, karena yang lain itu udah kebanyakan jual mie ayam, bakso, dan lain-lainnya itu. Saya pengen juga buat terobosan baru Niki.
Ya, apa sih yang khas dari mie udang ini? Yang khas dari mie udang ini kaldunya lebih kerasa udangnya dia. Karena kalau tempat lain mungkin masih pakai kaldu yang berbeda, tapi ini emang asli dari udang langsung. Ada udang tertentu yang digunakan untuk mie ini? Oh, nggak ada udang tertentu sih. Emang udah tergantung udangnya dari udang air payau nih sih. Dan dari itu kulitnya dipakai untuk buat rebusan kaldu sama nanti dijadikan kuah di sini. Kalau untuk mie-nya kan teksturnya halus, kali ini Ya. memang menyerupai ramen atau seperti yang sengaja menyerupai ramen atau seperti apa? Mungkin memang mirip-mirip seperti itu, seperti ramen teksturnya, lebih lembut ya. Perfect, beautiful. Absolutely awesome. Why? Why? Love my prawns, love my noodles, very into my food. Onions, chives, perfect. Absolutely perfect. Looking forward to it. Baru pertama kali mie udang, untuk di Bali sendiri ya. Sebelumnya aku coba, waktu itu aku pernah ke Singapura, aku coba kayak gini, hampir sama rasanya tapi ini lebih enak. Gitu. Ini tekstur rasanya seperti apa sih, Bu? Mie-nya enak, kuahnya dia lebih kental, udangnya fresh, pedesnya dapat, jadi emang enak. Ya. Ya. Artinya sebelumnya di Singapura pernah coba ini? Iya, pernah coba waktu itu saya ke Singapura. Cobain kayak gini, ini malah lebih enak. Lebih enak ini, Bu, ya? Setiap harinya, puluhan porsi mie udang kuah merah ala Singapura ini ludes terjual. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Perkembangan adat istiadat, tradisi dan seni di Kabupaten Karangasem tidak bisa terpisahkan dari pengaruh Kerajaan Karangasem. Sudah sepatutnya berterima kasih dengan Raja Karangasem, Ana Agung Anglura Ketut. Semasa pemerintahannya, seni musik bernama Penting mengalami perkembangan pesat. Salah seorang maestro musik penting, Ana Agung Mangku Agung Krisna Dwipaya, berupaya melestarikannya. Karena sejak kecil ia sudah memainkan alat musik ini. Dengan darah seni yang dimilikinya, ia banyak membuat alat musik penting dengan berbagai ukuran, sehingga perlahan kesenian ini hidup lagi dan mulai banyak penggemarnya. Kalau mainnya dari kecil, ya, cuman tidak terlalu serius waktu itu. Terus yang mulai serius kan sekitar tahun 90-an akhir baru mulai serius. Ya, tahun 2000 sudah produksi kita. Menurut Agung Krisna, alat musik ini biasanya dipentaskan di dalam puri atau istana raja, terutama untuk menyambut tamu kerajaan yang berkunjung ke puri. Jika mendengar nada dari alat musik ini, terasa pengaruh Cina dan Jepang. Konon aslinya dari Jepang, namanya Taishogoto. Nah, Taishogoto itu dibuat pada zaman Kaisar Taisho di Jepang. Nah, lalu kemudian berkembang dikirim ke Afrika Selatan, ke India, dan ke Cina. Nah, yang dari Cina inilah ke Karangasem. Dilihat dari bentuknya, alat musik penting ini cukup unik dan menyerupai gitar, namun dilengkapi dengan tuts seperti piano. Menurut Agung Krisna, cara memainkannya dengan cara digesek menggunakan alat yang disebut dengan pengocet, seperti yang digunakan pada alat musik gitar. Untuk menghasilkan nada yang diinginkan, harus menekan tuts atau pengocet terlebih dahulu. Kalau di Bali kan kebanyakan perkusi memang. Ini lain sendiri, dia berdawai sendiri. Kalau di Bali cuma ada di dua tempat yang unik, di Tabanan, Wantan, di Pujungan namanya Nolin. Ada agak sedikit berbeda. Mereka punya 12 nada, kita punya 16 nada. Alat musik ini dapat memainkan patet gamelan baik laras pelok maupun laras selendro. Kedua nada tersebut diaransemen sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suara yang sangat merdu. Selain itu, alat musik penting juga bisa memainkan tabuh pengosot daun telu, tabuh merdu komala, dan alat musik penting juga dapat mengiringi tarian. Ketika pertama kali diciptakan, alat ini hanya bisa dimainkan dengan duduk bersila yang diletakkan di atas kedua paha.
kini alat musik penting lebih portable atau mudah dibawa karena bisa dimainkan sambil berjalan kaki. Selain itu, penting juga bisa dipadukan dengan instrumen lain seperti rebab, gong pulu, kendang, cengceng, suling, kajar, tawa-tawa, kempul, dan alat musik lainnya. Walaupun demikian, suara nyaring khas penting sangat dominan. Satu karena memang ini kan alat musik yang beda sendiri dengan yang lain kan perkusi kebanyakan ya, gamelan dan lain sebagainya. Kemudian ini dia akustik sendiri, jadi menghitung akustiknya itu supaya bagus suaranya itu tingkat kesulitannya di sana. Idealnya ada berapa harusnya pemain dalam satu pentas? Antara 3 sampai 6 penting, dilengkapi dengan alat musik yang lain. Agung Krishna merupakan generasi ketiga yang mewarisi alat musik ini. Hasil karyanya telah melanglang buana hingga ke luar negeri. Sejak tahun 2000, ia sudah membuat alat musik ini dan mempelajarinya secara otodidak. Di tangan pria ini, alat musik penting mengalami sedikit modifikasi dalam penyelarasan nada dan penampilan. Ia membuat penting dari bahan kayu kualitas super dan tampilan yang klasik, sehingga membuat banyak seniman tertarik pada alat musik ini. Untuk membuat satu alat musik penting dapat ia selesaikan dalam 2 minggu. Harga jualnya mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah tergantung kualitas bahan. Tak hanya sebagai perajin dan seniman penting, ia juga aktif ikut dalam penelitian alat musik ini. Sesuai perkembangan zaman, pengaruh keagamaan dan mistis pada alat musik ini mulai hilang. Alat musik penting sudah tidak sakral lagi. Seni musik penting kini berkembang menjadi seni pertunjukan wisata yang dikemas dengan kreasi-kreasi baru, namun tidak menghilangkan pakem ciptaan para leluhur. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.